Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Gen Z atau generasi Z Indonesia dan Kendali TV dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita dalam program talk show Ruang Pencerahan, tentunya bersama saya Vinka Patricia dan generasi Z Indonesia. Di sini sudah ada 3 narasumber kita, ada perwakilan dari Polda Gorontalo, dan ada juga perwakilan dari Koordinator BEM Provinsi Gorontalo, dan ada juga dari Korem 133 Nani Wartabone. Ya. Dalam program kali ini kita akan membahas atau mengangkat tema bahaya radikalisme dalam konten media sosial bagi generasi Z. Dan sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada malam hari ini, tentunya kita dahului dulu dengan perkenalan diri ya dari masing-masing narasumber. Langsung dari Bapak di sebelah kiri saya, Bapak perwakilan dari Polda Gorontalo, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perkenalan, nama saya Subhan Nasir Dai, saya perwakilan dari Ditintelkam Polda Gorontalo. Terima kasih. Ya, selanjutnya dari Koordinator BEM Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Zakaria, Koordinator BEM Provinsi Gorontalo. Ya, terima kasih. Selanjutnya Pak dari Korim 133. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nendra Purwanto, Sarjana Hukum. Saya mewakili dari Korem 133 Nani Wartabone. Ya, terima kasih ya dari ketiga narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan pada malam hari ini, perlu kita ketahui bahwa salah satu momok masalah yang dihadapi banyak negara di era globalisasi saat ini adalah munculnya ideologi pemikiran radikalisme. Nah, pemikiran radikalisme ini banyak muncul dalam konteks percaturan politik. Dan pada zaman yang serba modern seperti saat ini, kita diberi kemudahan dalam mengakses berbagai informasi melalui internet dan di mana saja dan tentunya kapan saja. Bahkan dari data yang dilansir dari kominfo.go.id bahwa di tahun 2013 itu pengguna internet di Indonesia sudah sebanyak 63 juta dan kini bertambah menjadi 132 juta. Nah, dan sebanyak dari 95% pengguna internet di Indonesia itu adalah pengguna media sosial. Dan langsung saja ke pertanyaan pertama, nih saya Vinka mau bertanya dari ketiga narasumber, sejauh ini bagaimana perkembangan paham radikalisme terutama di Gorontalo kalau ditinjau melalui media sosial? Mungkin dari Bapak perwakilan dari Polda Gorontalo dulu bisa langsung menjawab. Ya, jadi pertanyaannya, sejauh ini bagaimana perkembangan paham radikalisme terutama di Gorontalo kalau ditinjau melalui media sosial? Baik, saya berusaha menjawab pertanyaan dari Mbak. Ya, baik. Mbak Vinka ya. Jadi kalau ini menurut saya ya, perkembangan paham radikalisme melalui media sosial yang ada di Gorontalo, kalau saya melihat di lapangan situasinya masih dalam keadaan terkendali sebenarnya. Karena memang di Gorontalo itu juga masih kental dengan adanya budaya ya, budaya ataupun kearifan lokal yang ada di Gorontalo, sehingga setiap berita yang masuk di media sosial itu harusnya memang disaring kemudian diaplikasikan dengan cara yang sebaik-baiknya atau yang positif. Benar sekali. Saya kira itu dulu jawaban pendek saya. Mungkin ada tambahan dari. Nah, ini selain dari Polda Gorontalo juga ada dari Koordinator BEM Provinsi Gorontalo. Ini masih generasi Z loh kan. Dan tadi pertanyaannya saya ulang kembali. Kalau dari perspektifnya anak muda ya, ini mewakili anak muda ya. Sejauh ini bagaimana perkembangan paham radikalisme di
Gorontalo kalau kita tinjau melalui media sosial. Kalau dari kakak sendiri bagaimana? Baik, terima kasih moderator yang memandu Sama-sama. kita dalam berdialektika pada malam hari ini. Saya kira untuk menjawab pertanyaan ini kita harus berbasiskan data. Iya, benar sekali. Tapi kalau kita tarik dari angle yang berbeda dalam kerangka analisis kita terhadap fenomena, saya kira melihat situasi ini kita akan berbeda stereotip atau cara pandang. Iya. Nah, kita mau mengukur sejauh mana ancaman atau bahaya radikalisme yang menggunakan media, dalam hal ini adalah media sosial, sosial media, atau bahkan media persurat kabaran lainnya. Iya. Bisa saja televisi, kemudian berita online yang kita serap di dalam aktivitas kita sejak malam ini dan mundur ke belakang beberapa bulan atau beberapa tahun ke belakang. Nah, tadi sudah dikemukakan berdasarkan data yang dilansir dari mungkin sumber terpercaya atau sumber yang dapat dipercaya, kredibilitas dan elektabilitasnya menyebutkan angka bahwa pengguna sosial media di kalangan milenial itu cukup signifikan. Dan boleh dikata memang hampir sedikit atau bahkan hampir nihil pengguna sosial media oleh generasi muda atau generasi milenial. Nah, kita mau melihat situasi ini sebagai satu perkembangan yang seharusnya dimanfaatkan dalam perspektif kemajuan. Iya. Kira-kira begitu ya. Iya, iya. Namun kalau kita analisis lebih jauh, membaca, saya punya akun Facebook yang sudah tidak bisa menerima pertemanan. Saking akun Facebook itu sudah dipenuhi dengan batas kapasitas untuk menerima pertemanan. Nah, dari situ saya mengamati dan menelaah lebih jauh karena kebanyakan teman-teman saya di sosial media itu adalah kalangan milenial. Kurang lebih yang umurnya ya sebaya sama lah seperti saya. Adapun yang di atas tidak jauh berbeda, begitupun yang di bawah. Konten-konten yang sering dimunculkan itu memang ada sebagian yang mengutip ceramah atau membagikan video, membagikan konten-konten yang mungkin lucu, konten kreatif. Tapi kalau misalnya kita lihat ini sebagai satu kacamata untuk mengukur bahwa sejauh mana bahaya radikalisme di sosial media, ini saya kembali ya, ini stereotype. Kadang generasi milenial itu membagikan konten-konten semacam itu tanpa didasari oleh pengkajian dan pemahaman lebih jauh. Itu tinggal di-share begitu saja. Nah, maksud saya begini, apakah itu berbahaya atau tidak? Ini belum sampai pada ukuran itu, karena sekedar dibagikan tanpa diketahui. Itu soalnya, sehingga untuk menjawab pertanyaan itu saya kira saya belum memiliki indikator. Nah, hanya saja kalau kita kembali kepada radikalisme, saya ingin bicara pada hal yang dasar. Radikalisme itu kan kalau kita bicara tinjauannya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, radikal itu kan akar kata. Akar kata, iya. Gitu ya, radix. Jadi mempelajari segala sesuatunya itu sampai ke akar-akarnya. Kalau misalnya radikalisme ini sering disandingkan dengan radikalisme dalam beragama, radikalisme dalam menggunakan sosial media, radikalisme dalam berargumentasi dan lain-lain, saya ingin menjadi radikal sebagai warga negara yang ingin terus menggaungkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Jadi bagi saya radikal itu perlu. Untuk lebih jauh mungkin kita bisa diskusikan ke depan. Saya kira itu dulu. Jadi radikalisme itu perlu ya? Iya, perlu. Dan selanjutnya mungkin dari perspektif perwakilan dari Korim bisa menjelaskan. Ya, terima kasih. Selamat malam. Ya, malam. Kayaknya menarik ini ya. Iya, iya. Sangat-sangat menarik. Ya, radikal ini kayaknya menarik ya. Menarik bagi generasi apa tadi Z ya? Generasi Z. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Vinka, generasi Z itu dari kelahiran 95 sampai 2010 ya. Berarti kegiatan-kegiatan ini kita harus tahu dulu generasi Z ini. Biasanya karakteristik generasi Z itu mereka mempunyai sifat ambisius pertama itu. Salah satunya ambisius. Kemudian kritikers.
Iya, Mereka Mas. kritik. Di satu sisi itulah biasanya ada kaitannya dengan pemahaman teknologi modern saat ini. Seperti adik saya gitu, yang dari mahasiswa ataupun dari adik kita yang jangankan dari mahasiswa, anak pelajar tingkat SMP pun, SD lah ya, tingkat SD Iya, udah mengerti apa itu gadget, apa sih itu media sosial, mereka udah ngerti tuh. Nah sehingganya biasanya yang kita ambil temanya sekarang ini kan dari media sosial Iya, radikalisme. dari Saya rasa kalau konten radikalisme tadi udah disampaikan oleh Mas Zakaria itu bahwa radikalisme itu identik dengan pemahaman. pemahaman Ya, ya. pemahaman yang sangat identik keras lah. Pasti larinya kalau tidak kekerasan, kemudian paham-paham tertentu yang bisa menjerumuskan generasi Z ataupun milenium yang akan datang ataupun kami sendiri Iya. biasanya terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya bisa membawa alur ataupun jalur-jalur yang sifatnya bisa untuk menjatuhkan kita ataupun negara. Nah, salah satunya itu. Jadi menurut saya kalau dibilang radikal penting untuk dipelajari ya. Tapi kalau untuk diikuti saya rasa jangan dulu lah sampai kita mengikuti hal-hal yang sifatnya mungkin bisa menjerumuskan kita. Kalau yang bersifatnya positif silakan untuk membangun negara dan bangsa. Itu dari pandangan kami. Tapi saya sangat setuju dari Mas tadi bahwasannya radikal perlu kata. Memang perlu kita pelajari. Namun kita untuk mengikuti, untuk kita sampai terpengaruh ke hal-hal yang negatif sampai sifatnya menjatuhkan keutuhan NKRI bahkan diri sendiri itu kalau bisa jangan jauhi hal-hal seperti itu. Terima kasih. Iya, karena kan yang kita ketahui bersama bahwa radikalisme ini dia selalu dikaitkan dengan hal-hal yang ekstrim, Ya, ya. betul. Tapi tadi saya melihat perspektif lain ya dari koordinator BEM Ya. bahwa radikalisme itu sebenarnya perlu, ya. Mungkin kalau kita bertanya dari perspektif kepolisian sendiri mengenai radikalisme itu, bagaimana pandangan dari pihak kepolisian menanggapi hal radikalisme yang selalu dikaitkan dengan hal-hal yang ekstrim? Baik, terima kasih. Kalau dari pandangan kepolisian ya memang kalau tergantung memaknai radikalisme itu seperti apa sebenarnya. Iya. Kalaupun memang memaknainya ke apa ya pemahaman yang radikalisme menyangkut ras atau apa agama ya itu sangat berbahaya sebenarnya. Tapi kalau dalam seperti yang dikatakan oleh perwakilan dari Pak Korem dan juga dari koordinator BEM, jadi radikalisme itu perlu dalam membangun negara itu perlu, kata mereka ya memang itu perlu dan perlu juga dipelajari, perlu juga dipahami terkait dengan bagaimana cara untuk meningkatkan pemahaman radikal itu menyangkut dengan pembangunan negara sebenarnya. Kalau dikaitkan dengan yang pemahaman radikalisme yang lain ya tentunya disaring dulu ya. Iya. Seperti yang kita dapatkan di media sosial juga biasanya ada berita-berita yang masuk ke media sosial kemudian kita tidak lakukan penyaringan terlebih dahulu, itu akan sangat berbahaya dan apalagi kalau langsung kita kirim. Nah tentunya itu akan yang berakibat negatif bagi orang yang menyalurkan atau mendistribusikan berita tersebut. Iya. Saya rasa itu dulu. Jadi tentang radikalisme ini tergantung pemahaman ya, mau kita dibawa ke arah yang negatif atau justru ke arah yang positif. Jadi persoalan radikalisme. Nah, kemudian kalau kita berbicara persoalan bahaya, nah tentunya ini kan perkembangan teknologi yang sudah maju seperti saat ini, kita mudah sekali mengakses informasi, hoax ataupun apapun itu yang ada di media sosial. Nah, mungkin seberapa sih bahaya paham radikalisme dalam perkembangan teknologi informasi? Itu dulu. Mungkin dari koordinator BEM langsung bisa menjawab. Baik, seberapa jauh bahaya? Iya, jauh bahayanya. Ini disematkan pada pengguna sosial media kalangan milenial atau secara umum? Kalau di sini perspektifnya ya kalangan umum, tapi kita bisa mengerucutkannya ke generasi Z juga. Baik. Iya. Seberapa jauh bahaya? Iya.
Tadi sejak awal saya memulai dengan kalau radikalisme ini disematkan pada perspektif yang negatif, kalau dari perwakilan Korem tadi bilang bahaya terhadap ancaman, kemudian ketahanan dan keutuhan negara, radikalisme itu jangan. Iya. Saya tadi berani secara terang-terangan mengemukakan pendapat bahwa radikalisme itu perlu dan penting. Penting, iya. Di Genji, yang masuk di dalam komunitas Genji itu harus radikal terhadap Genji. Iya, benar Kan sekali. begitu. Yang namanya mahasiswa kalau dia belajar sampai ke akar-akarnya, radikal ini kan radiks, akar, mengakar, mempelajari segala sesuatunya itu sampai dengan akar-akarnya. Dia kuliah, dia radikal terhadap perspektif mata kuliahnya, itu perlu. Perlu ya. Dia menjadi warga negara Indonesia yang baik, yang taat terhadap aturan hukum dan ketentuan yang baik dan benar, ya harus radikal terhadap hal-hal semacam itu. Nah, maka radikal ini dari sisi definisi sebenarnya kata umum yang kemudian diperspektifkan. Gitu. Bahayanya apa ya? Penyebaran konten itu. Penyebaran yang konten. tidak dianalisis terlebih dahulu. Tidak difilter ya? Ya, tidak difilter, tidak dianalisis, tidak dipahami, kemudian dengan begitu saja menyebarkan. Karena yang namanya dunia digital ini kan semua dilakukan berdasarkan jempol ya, tinggal diklik, ditekan, Iya. kemudian dapat tersebar kemana-mana. Itu soalnya. Nah, saya tidak tahu ya, apakah ini akan dibuka oleh perwakilan dari Polda ataupun Korem. Di Gorontalo pernah ada satu kasus. Saya ingin sampaikan ini, mungkin bisa disampaikan lebih jauh. Di Gorontalo sempat ada kasus yang saya turut terlibat di dalam membantu kerja-kerja untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan tak terduga sebagai generasi milenial waktu itu. Z ya, generasi Z. Generasi Z. Ada satu kasus ini berimbas sampai ke Gorontalo. Meledaknya kilang minyak di Pulau Jawa yang mungkin ada beberapa faktor yang saya tidak sejauh itu untuk memahami keadaan tersebut. Kemudian aksi radikal dan terorisme yang dilakukan oleh salah seorang perempuan yang mohon maaf Ya. menggunakan pakaian melambangkan satu identitas agama. Identitas agama, ya benar sekali. Nah, ini yang bahaya. Ya. Terjadi aksi baku tembak ya kalau nggak salah di salah satu di Mabes ya, Mabes Polri kalau nggak salah waktu itu. Nah, motifnya sama, masuk ke Gorontalo. Apa motifnya? Dia sering mengikuti kajian yang menggiring pemahamannya sampai ke radikalisme bukan pada hal yang positif. Kita kan sudah sempat untuk mengklasifikasikan tadi, yang mana radikalisme positif, yang mana yang negatif. Dia menulis di salah satu media persurat kabaran dan bahkan di sosial medianya, motifnya sama seperti apa yang terjadi di aksi baku tembak di Mabes Polri itu. Kemudian aksi di Makassar ya, pengeboman gereja katedral waktu itu. Selang waktunya tidak jauh berbeda, sekitar 2 atau 3 hari. Dan itu ada di generasi milenial. Nah, dia menulis ajakan tentang radikalisme dan terorisme untuk mengubah dasar ideologi negara yang diawali dari gerakan kalangan atau kaum muda. Jadi pemuda yang berperan di situ ya? Iya. Jadi memang generasi muda, generasi Z, generasi milenial itu menjadi sasaran empuk untuk menyebarkan paham radikalisme dan terorisme. Kita harus terbuka bicara soal ini. Iya, kalau menurut saya ya, supaya apa? Analisis kita terhadap situasi itu memang benar-benar kita kita kaji dan kita pahami supaya tidak gampang terpapar. Nah, gitu. Nah, parahnya orang yang menulis ini ajakan untuk perubahan dasar ideologi negara itu ada di kalangan kaum milenial dan dia statusnya waktu itu masih mahasiswa. Bahkan mahasiswa. Ya.
mahasiswa. Oh, mahasiswa. Motifnya hampir sama dan dikhawatirkan waktu itu tragedinya akan sama seperti pengeboman di Gereja Katedral di Makassar, kemudian sama seperti aksi baku tembak di Mabes Polri, kemudian dan beberapa kasus-kasus lainnya. Kita semua gentar waktu itu, khawatir waktu itu. Khawatir. Jangan sampai ini terjadi di Gorontalo. Alhamdulillah tidak sampai kepada hal semacam itu. Apakah ini mungkin kode atau warning yang diberikan kepada kita supaya memang di Gorontalo perlu untuk dimasifkan lagi gerakan anti radikalisme dan terorisme. Ini tadi kita diskusi sejak awal kenapa tidak ada BNPT, tidak ada Kesbangpol yang diundang ke Sintai. Mungkin itu agenda-agenda berikutnya. Iya. Nah, bahayanya itu sampai ke situ. Bayangkan ketika dia menulis seperti itu kemudian dibaca dan terkontaminasi kepada generasi yang lain, kepada kawan-kawannya, kepada kelompok-kelompok lain, dan ini menjadi semacam satu perkumpulan yang kemudian terus digaungkan. Apa jadinya negara ini? Kira-kira begitu. Jadi seberapa bahayanya, baru kasus itu yang saya temukan. Kasus-kasus yang lain saya tidak sempat untuk geluti dan ikuti atau mungkin perkembangannya. Mungkin itu bisa lebih diperkuat oleh perwakilan dari Korem dan Polda Gorontalo. Jadi bahayanya di situ. Iya. Ya, jadi kembali lagi tadi bagaimana kita memandang radikalisme itu sendiri ya. Dan jika ini pertanyaan untuk Korim, perwakilan dari Korim, upaya apa yang dilakukan negara dalam menangkal upaya adanya radikalisme dalam konten media sosial di Indonesia, karena ini imbasnya sampai ke tadi itu bisa disangkut pautkan dengan yang dikatakan oleh koordinator BEM Provinsi Gorontalo ya. Dipersilahkan. Ya, sambil inilah mungkin supaya rileks kita ya. Iya, bisa. Tapi yang penting kita udah dosis 1, 2, 3 kan? Iya. Mudah-mudahan insya Allah kita selalu diberi kesehatan. Amin. Saya senang apa yang disampaikan oleh Mas Jaka ini memang sangat-sangat kritis. Kalau menurut pendapat kami, apa yang disampaikan tadi Mbak Vinka, apa sih upaya kita sebagai ya, kita menilik ke belakang dulu. Di zaman pandemi saat ini kita sudah hampir 2 tahun ke belakang, adik-adik kita, pelajar maupun mahasiswa banyak sekali belajar melewat media online. Iya. Nah, dengan adanya media online lah upaya tersebut kita galakan. Sesuai dengan perintah atasan, kita mendapatkan suatu penyampaian untuk mendidik kepada generasi muda, terutama generasi Z, untuk memberikan kontribusi terutama kepada dinas pendidikan untuk menyebarkan apa sih yang dimaksud dengan radikal. Upayanya kita yang pertama adalah memberikan suatu pelajaran lewat wawasan kebangsaan. Ya, pertama itu yang melalui apa lewat kebangsaan? Bukan saja lewat media sosial, namun kita lewat konten-konten tertentu lewat media sosial itu kita memberikan sesuatu yang positif. Bagaimana Pak penyampaiannya? Penyampaian kita lewat para babinsa. Bahkan kita kerjasama dengan Polri lewat Babin Kamtipmas, melalui ajaran-ajaran yang sifatnya positif dengan wawasan kebangsaan itulah bahwa negara kita ini masih bisa untuk menangkal radikalisme. Apa yang kita sampaikan kepada mereka, terutama dari tingkat pelajar sampai mahasiswa, kita memberikan kontribusi bahayanya dulu. Bahayanya radikal itu apa sih? Iya. Karena terus terang aja, setiap kegiatan yang dilakukan oleh paham-paham radikal, baik individu maupun secara kelompok, mereka itu selalu memegang teguh dengan berita-berita hoaks yang sudah disampaikan tadi perwakilan Polda. Berita hoaks itulah yang sangat-sangat berpengaruh. Lewat internet itu berpengaruh, sangat besar pengaruhnya. Tadi sudah disampaikan oleh adik kita, saudara kita, bahwa media sosial itu sangat berpengaruh. Contohnya seperti kejadian-kejadian yang di luar daerah kita, kayak Poso sampai terjadi SARA, itu sebenarnya hanya lewat media sosial. Kejadiannya sedikit tapi bisa menghancurkan satu negara. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah upaya untuk kita, terutama TNI, Korem ataupun Kodim, dalam hal ini jajarannya adalah Koramil. Kita lewat Babinsa untuk mendidik mereka melalui
pendidikan. Melalui medsos kita membuat konten tertentu, kemudian kita sebarkan. Demikian, Ustaz. Terima kasih. Iya, baik. Jadi dengan memanfaatkan media sosial dengan konten-konten yang mengedukasi bahwa radikalisme itu penting, penting dalam artian positif ya. Ya, itu untuk kalangan siswa. Jadi memanfaatkan COVID-19 ini kan karena kerja dari rumah, sekolahnya dari rumah, jadi semua melalui internet. Jadi itu salah satu upayanya menyebarkan lewat itu. Oh ya, baik. Dan selanjutnya pertanyaan untuk Polda, bahwa perwakilan dari Polda Gorontalo, strategi apakah yang dapat dilakukan atau dapat digunakan untuk mengatasi ancaman dari radikalisme itu sendiri? Jadi dia lebih kepada strategi. Dipersilakan. Baik ya. Strategi apa yang digunakan untuk menangkal radikalisme? Ya, kalau saya lihat, saya amati tadi perwakilan dari Korem, saya rasa itu untuk menangkal juga, strategi untuk menangkal juga sebenarnya. Jadi kita menangkalnya dari bisa jadi melalui pemberian ataupun masukan yang positif kepada generasi milenial melalui bisa jadi melalui konten-konten yang ada di media sosial. Kemudian turut serta dalam memberikan edukasi dan juga memantau konten-konten yang berbau radikal yang ada di media sosial itu sendiri. Kemudian memintakan kepada para pihak yang generasi milenial untuk tidak sungkan-sungkan memberikan informasi terkait dengan konten yang tersebar yang ada di media sosial yang memang radikalnya bersifat negatif ya. Jadi harusnya generasi milenial itu juga ikut serta berperan serta aktif dalam memberikan informasi kepada penegak hukum, dalam hal ini Polri, dalam hal yang berbau negatif itu. Saya rasa itu. Iya, baik. Dan ini ya, tadi saya mengutip beberapa kasus yang diutarakan oleh dari perwakilan koordinator BEM Provinsi Gorontalo, persoalan terorisme yang memang akhir-akhir ini sering terjadi, dan itu adalah salah satu yang sangat sensitif. Nah, bagaimana jika kita mengaitkan tadi kan tentang terorisme, kalau dari Bapak Korim, perwakilan dari Korim tadi, bagaimana sih dan mengapa radikalisme itu selalu dikaitkan dengan terorisme? Itu pertanyaannya. Tadi sudah saya sampaikan pendahuluan dari awal, bahwasanya radikal itu kan identik dengan kekerasan. Mereka ingin mempengaruhi, bahkan mempunyai niat untuk merubah. Dengan hal-hal seperti itulah mereka itu biasanya ada barisan sakit hati, terutama yang tidak sepaham dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, dari situlah mereka itu dengan kekerasannya, dengan keteguhan hatinya dia bahwa dia yang paling benar, terjadilah kegiatan-kegiatan aksi teroris. Nah, itu yang kami selama ini kami teliti, kami analisis bahwa radikalisme itu identik dengan kekerasan, kemudian pemahaman-pemahaman yang mereka anggap bahwa saya yang paling benar. Kebijakan pemerintah itulah yang salah. Seharusnya dengan ada hal seperti itu mereka mempunyai perwakilan. Dalam hal ini DPR, MPR, itu seharusnya mereka menyampaikan aspirasinya mereka, seperti adik-adik kita kalau demonstrasi itu kan memberikan aspirasi, memberikan saran, masukan kepada pemerintah. Demikian. Ya, menanggapi jawaban dari Bapak Korim tadi, mungkin dari koordinator BEM bisa memberikan statement bahwa keterkaitan antara radikalisme dan terorisme tadi. Ini saya ingin jawab pertanyaan itu dari kerangka analisis ya. Dan kajian-kajian yang selama ini saya lakoni selama menjadi mahasiswa. Tapi sebelum itu saya ingin bilang begini, bahwa upaya kita untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI ini sebenarnya
secara sadar maupun tidak, ketika hal positif itu masih terus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita turut berkontribusi dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI. Misalnya menjadi mahasiswa, kita sering melakukan kajian yang tujuannya adalah untuk memperkuat basis pengetahuan kita terhadap ideologi. Sehingga radikalisme terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai dasar kita bernegara itu terus kita lakukan, semacam kajian analisis sosial, ekonomi politik, dan lain-lain. Nah, kalau sering dihubungkan antara radikalisme dan terorisme, terorisme itu adalah ujung tindakan ketika pemikirannya sudah terpengaruhi, sehingga gerakan yang dilakukan diawali dari basis pemikiran atau pemahaman dia terhadap apa yang dia temukan baik di sosial media maupun dalam dia beraktivitas. Kira-kira begitu untuk menjawab pertanyaan, apa sih hubungan antara radikalisme dan terorisme? Iya, baik, terima kasih. Nah, masih banyak lagi pertanyaan yang akan saya tanyakan berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, tapi untuk pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kita break dan tentunya kembali di ruang pencerahan. Lagi bersama kami di ruang pencerahan dan masih dengan beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada tiga narasumber kita pada malam hari ini, tentunya dengan tema tentang radikalisme di kalangan generasi Z. Nah, di studio sudah ada generasi Z yang ingin memberikan pertanyaan untuk mungkin ketiga narasumber. Kepada generasi Z ini dipersilakan sebutkan nama. Ya. Tes 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, host yang sangat cantik pada malam hari ini, dan juga narasumber-narasumber yang sangat luar biasa yang tadi mungkin sudah membahas persoalan radikalisme. Memang radikalisme ini menjadi ancaman ya bagi kita semua, khususnya generasi Z Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Diva Amriani. Saya koordinator Gen Z Indonesia Provinsi Gorontalo. Sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa Gen Z ini sudah tersebar di 28 provinsi dan juga 7 negara. Dan pada malam hari ini tentunya kegiatan ini dilaksanakan di House Gen Z. Ini merupakan badan usaha milik Gen Z. Di sini juga ada UMKM dan juga kafenya. Terima kasih, langsung saja pada pertanyaan saya. Tadi Bapak telah menjelaskan, ketiga narasumber ini telah menjelaskan persoalan radikalisme dan juga berbagai upaya yang dilaksanakan. Mungkin yang saya ingin tanyakan, bagaimana implementasi dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan, mulai dari tanggapan dari Polda ataupun Kodim, dan juga tadi ada koordinator
Koordinator BEM seprovinsi Gorontalo tentang implementasi itu di lapangan. Cara seperti apa atau langkah konkret seperti apa dalam penanganan radikalisme ini yang terjadi di masyarakat, khususnya di generasi Z Indonesia, yang menjadi kunci sebenarnya jawaban untuk menghadapi bonus demografi. Nah, bagaimana kita menghadapi itu kalau tidak ada kolaborasi antara pihak yang mungkin menangani hal-hal seperti itu dengan kita sendiri selaku generasi Z Indonesia yang sekarang menjadi kunci untuk menghadapi bonus demografi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, pertanyaan yang sangat luar biasa ya, tentang radikalisme, lebih kepada implementasi ya, Pak. Ya, langkah konkret. Iya, mungkin langsung dari koordinator BEM dulu, bagaimana tanggapan dari ini kan generasi Z ya, menjawab pertanyaan langkah konkret atau DP implementasinya itu gimana? Baik, tadi sempat disebut-sebut kita akan menghadapi bonus demografi. Ya, bonus demografi berarti pertumbuhan penduduk. Angka kelahiran yang semakin membludak. Iya. Kemudian didominasi oleh usia produktif. Kira-kira begitu ya. Iya, benar. Kemudian apa kira-kira langkah konkret yang sudah dilakukan? Tadi saya menyampaikan bahwa langkah konkret yang kita lakukan sebisa mungkin sejauh ini adalah keterlibatan kita di dalam ruang-ruang kajian untuk mengadakan kajian yang sifatnya itu menanamkan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme. Misalnya kajian tentang wawasan kebangsaan. Iya. Itu kita lakukan dalam tidak juga setiap ya. Proses perkuliahan berakhir. Iya. Keterlibatan kita di organisasi ekstra kampus semacam organisasi Cipayung Plus, di dalamnya ada HMI, PMI, GMKI, GMNI, dan lain-lain. Nah, sejauh ini kita juga turut berkolaborasi walaupun memang tidak ada kolaborasi itu dibangun dalam konteks kesepakatan secara tertulis bahwa kita berkontribusi terhadap negara dalam hal ini selalu menyelenggarakan kajian-kajian tentang wawasan kebangsaan, kemudian kita membuat konsensus kepada institusi dan kelembagaan TNI Polri bahwa dukung kami, kemudian atau kami dukung kalian, tetapi kita sama-sama secara sadar bahwa pentingnya untuk membela negara. Jadi kontribusi yang paling kecil menurut kami kira-kira seperti itu, dengan mengadakan kajian-kajian yang sifatnya adalah untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Saya kira itu. Iya, jadi ada kolaborasi ya antara mahasiswa dan pihak TNI Polri ya. Dari Bapak sendiri bagaimana? Ya, kami dari sudut pandang TNI, tadi udah disinggung tuh. Iya. Ada kolaborasi. Intinya kebersamaan. Nah, itu yang pertama, intinya kebersamaan. Kedua, kalau untuk langkah konkretnya kita di lapangan selain melaksanakan wawasan kebangsaan terhadap dunia pendidikan, langkah berikutnya adalah menyaring, tadi sudah disampaikan oleh rekan kita saudara kita dari Kapolda, menyaring setiap ada masukan dari orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab. Langkah konkret yang pertama. Kemudian kita wajib ikut untuk mensosialisasikan bahaya radikal atau terorisme tersebut. Iya. Tidak sepaham atau tidak semata-mata kita harus berhenti ketika dia mendapatkan suatu masukan, baik itu dari secara langsung maupun dalam dunia media sosial. Intinya kita menyaring, kemudian kebersamaan tadi, kolaborasi antar instansi terkait maupun dunia pendidikan, terutama kita wajib tahu dan kita wajib mempelajari. Yang paling utama adalah iman sesuai dengan Pancasila. Iya. Iman itulah yang kita teguhkan. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Dan selanjutnya ini kan lagi hangat-hangatnya isu-isu tentang intoleransi. Nah, tentunya ini berkaitan juga dengan radikalisme. Nah, apa sih hubungan intoleransi
radikalisme dan terorisme. Itu baik. Mungkin dari Bapak Polda bisa perwakilan dari Polda Gorontalo bisa menjelaskan dari ketiga yang tadi saya sebutkan. Terima kasih ya pada pembawa acara malam ini, memang bertubi-tubi pertanyaannya ya. Iya. Jadi hubungan antara intoleransi sama radikalisme dan terorisme. Sebenarnya kalau melihat dari sudut pandang saya, dari tadi pertanyaan dari Mbak Putri, kalau implementasinya sebenarnya sudah terjawab ya, makanya sudah tidak lagi di saya. Sekarang kurang apa sih hubungannya intoleransi? Nah, kalau kita kaitkan, kalau sudah ada pemahaman terkait dengan radikalisme yang sifatnya dalam tanda kutip negatif ya, dia akan sendirinya melahirkan sesuatu apa yang dinamakan intoleran. Dia sudah tidak lagi toleran dengan orang lain. Iya, benar sekali. Sehingga juga dapat melahirkan pula apa yang dinamakan dengan terorisme. Nah, hal-hal ini memang dari pemahaman yang radix tadi, yang dari akar-akarnya itu, sehingga dia melahirkan intoleran. Dia sudah tidak lagi toleran dengan sesamanya, dan juga dia akan menjadi terorisme. Nah, hal itu yang perlu juga diwaspadai oleh kalangan milenial pada saat mendapatkan konten-konten yang ada di media sosial terkait dengan biasanya ada pemahaman terkait dengan suatu aliran dalam agama, kemudian terkait dengan situasi-situasi ataupun keadaan yang ada di luar dari Gorontalo, yang juga dapat memotivasi kalangan milenial yang ada di Gorontalo sebenarnya. Sehingganya memang saya berbicara di sini karena Gorontalo ini saya kenal dengan daerah adat bersendikan saya, secara bersendikan Kitabullah. Seperti yang saya katakan dari awal bahwa semuanya kalau masuk di Gorontalo itu memang karena budayanya tinggi, jadi memang karakter dari orang Gorontalo itu sangat menghormati orang yang lebih tua sebenarnya. Sehingganya memang semuanya insya Allah bisa dapat teratasi. Nah, kalau mengenai dengan hubungannya, saya rasa itu tadi. Demikian. Ya, kalau dari pandangan generasi Z, mewakili generasi Z, bagaimana menanggapi tentang hubungan antara intoleransi, radikalisme, dan terorisme itu sendiri? Ya, hubungannya karena tingkatan yang dialami dari cara dia memandang dan memahami apa yang dimaksud dengan radikalisme, intoleran, sampai berujung pada tindakan. Intoleran itu kan akan menggoda orang untuk melakukan sebuah tindakan yang ketika orang lain tidak sependapat atau tidak sama keinginannya. Sehingga kan kata terorisme itu dari teror. Dia melakukan teror. Jadi tindakan terorisme ini bukan hanya kita ukur dalam perspektif pengeboman dan lain-lain, tapi bagaimana dia meremehkan orang lain, dia menjatuhkan orang lain, apalagi di sosial media. Nah, di sosial media itu kan ada yang istilahnya apa ya, akun fake. Satu orang menggunakan 10 bahkan 20 akun. Dan itu banyak ya? Itu banyak. Apa ya istilahnya, influencer, apa ya, saya kurang fasih untuk menyebutkan, atau mungkin disebut buzzer, influencer, apa ya namanya? Iya. Itu. Jadi kalau ditanya apa keterkaitan antara radikalisme, kemudian intoleransi dan terorisme, ini tingkatan. Awalnya dari dia atau siapapun itu kemudian terpapar radikalisme yang sifatnya negatif, berkembang menjadi satu pemahaman intoleran, di mana tadi sudah disampaikan bahwa orang yang berlainan pemahaman atau berlainan pendapat dengan dia dianggap salah. Kira-kira begitu kalau untuk menjawab keterkaitan. Iya, baik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan dari perwakilan dari Polda, dari generasi Z atau dari koordinator BEM Provinsi Gorontalo tentang keterkaitan hubungan intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Nah, sekarang kalau kita membahas itu kan tadi sudah dibahas kan, kalau kita masuk ke faktor apa saja mestinya yang menyebabkan terjadinya intoleransi itu sendiri. Mungkin dari Bapak perwakilan dari Korim bisa menjelaskan faktornya ya? Iya. Nah, kalau
dari sudut pandang kami, biasanya kalau faktor intoleransi itu dia tidak seragam, tidak sepaham, atau tidak intoleran, tidak toleransi. Iya. Nah, dari faktor-faktor itulah mereka biasanya tidak sepaham, baik itu dari masalah kebijakan atau bukan masalah-masalah lainnya. Ditilik dari itu, maka mereka timbullah intoleran. Nah, dari intoleran itulah mereka akan timbul hal-hal yang sifatnya menjadi faktor utama untuk timbul menjadi radikalisme. Kemudian tadi disampaikan bahwa kembali lagi larinya ke toleran, ke radikalisme dan terorisme. Jadi intinya bahwa faktor utamanya itu karena mereka tidak sepaham, itu aja. Tidak sepaham, kemudian dia punya prinsip karena dia benar. Nah, pemahaman yang dia punya prinsip memegang kebenaran itulah sehingga mereka perlu diberi pemahaman. Nah, makanya tadi Mbak Vinka menyampaikan apa sih upayanya? Ya, upayanya pertama itu adakan biasa deradikalisasi ya. Jadi saya pemahaman khusus untuk memberikan pemahaman khusus kepada mantan napiter terutama ya. Napiter, terorisme, kemudian apa-apa saja yang bisa untuk memberikan kembali lagi ke hal yang sempurna, untuk kembali ke jati dirinya bahwa dia itu adalah Pancasilais dan beliau itu adalah negara NKRI. Demikian. Iya, baik. Nah, ini pertanyaan untuk perwakilan Polda Gorontalo. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Apa peran Polda dalam membantu anak muda Gorontalo agar tidak mudah terjerumus pada paham radikalisme melalui konten media sosial, dan pesan apa sih yang Bapak ingin sampaikan untuk generasi muda yang ada di Gorontalo menanggapi hal itu? Baik, ya, kalau ditanyakan terkait dengan apa sih peran dari Polda Gorontalo ya untuk menjembatani generasi milenial ya dalam menghadapi apa tadi itu? Paham radikalisme. Iya, melalui konten media sosial. Ya, jadi kalau peran dari Polda ya terutama dia harus melakukan deteksi dini terhadap setiap konten yang ada di media sosial tentunya. Kemudian peran Polda juga ini tidak menutup kemungkinan akan membuka ruang dengan para generasi milenial untuk sama-sama ya mencegah dan menanggulangi apa yang kita kenal dengan paham-paham radikalisme itu sendiri. Jadi karena sekarang ini juga banyak kita ketahui bahwa di media sosial itu terlalu banyak konten-konten yang isinya bermuatan negatif kalau dilihat. Kemudian kalau tidak disaring itu akan sangat berbahaya bagi generasi milenial, karena memang pemikiran dari generasi milenial ini kan masih sangat keingin tahunya besar sehingga memang bisa berakibat negatif bagi generasi itu sendiri. Saya rasa itu. Iya. Dan selanjutnya mungkin Bapak dari perwakilan dari Korim bisa memberikan closing statement bahwa apa peran Korim ya dalam membantu anak muda Gorontalo agar tidak mudah terjerumus dalam radikalisme melalui konten media sosial, dan mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk anak muda Gorontalo mengenai hal itu. Peran kami dalam untuk anak-anak muda, berbuatlah yang positif pertama. Berbuat yang positif, kemudian yang perlu dilakukan oleh anak-anak muda saat ini, buatlah konten-konten yang penting yang bisa membangun untuk generasi muda dan negara, kemudian memberikan masukan-masukan terhadap pemerintah supaya pemerintah kita jaya dan kembali seperti dulu negara ini ditakuti oleh dunia. Iya, siap. Jadi itu ya untuk pesan untuk anak muda yang ada di Gorontalo ini. Selaku anak muda Gorontalo nih, dan juga dari perwakilan koordinator BEM Provinsi Gorontalo, apa yang Anda harapkan dari pemerintah dan dalam penanggulangan paham radikalisme
wabil khusus yang ada di wilayah Gorontalo? Harapan. Iya, harapan untuk pemerintah. Saya kira begini. Semua institusi dan kelembagaan telah berupaya semaksimal mungkin atau berupaya sebaik mungkin untuk menangkal bahaya radikalisme, intoleran, dan berujung pada tindakan terorisme. Dibuktikan dari kehadiran institusi dan kelembagaan di Gorontalo seperti TNI Polri dan lembaga-lembaga lainnya, BNPT, kemudian tumbuh dan berkembangnya kampus-kampus di Gorontalo atau skala pendidikan di Gorontalo. Maka saya kira selain institusi dan kelembagaan itu hadir, perlu memang ada terobosan-terobosan yang dilakukan sebagai upaya untuk mencegah menyebarnya radikalisme dan intoleran dan berujung pada tindakan terorisme. Tak lupa juga keberadaan dan kedudukan lembaga-lembaga adat itu memang betul-betul sepemahaman dalam memandang bahwa radikalisme yang sifatnya negatif ini harus kita lawan secara bersama. Saya kira harapannya ada pada satu titik simpul kekuatan semua institusi dan kelembagaan yang ada di Indonesia, wabil khusus Provinsi Gorontalo, untuk tidak berlainan pandangan terhadap yang kita maksud bahaya radikalisme, intoleran, dan terorisme. Saya kira itu. Jadi antara mahasiswa atau anak muda dan TNI Polri dan pemerintah tentunya harus kolaborasi mengenai hal ini ya. Ya, secara sadar harus begitu. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk ketiga narasumber kita pada malam hari ini yang sangat-sangat luar biasa menanggapi bahaya radikalisme sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu bahaya radikalisme dalam konten media sosial bagi generasi Z. Dan tentunya saya ucapkan juga terima kasih kepada pemirsa yang ada di rumah dan yang di studio yang sudah stay dengan kita pada malam hari ini. Saya Vinka Patricia selaku host pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul musta'an wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.